Jam menunjukkan pukul 1:07 dini hari. Ketika aku melihat sesuatu berdiri tepat di tengah jalan. Awalnya aku kira itu karung beras yang jatuh dari truk. Tapi karung itu bergerak, pelan, melompat. Sekali, dua kali, tiga kali. Dan saat lampu motorku menyorot wajahnya, aku melihat sepasang mata hitam kosong menatap lurus ke arahku. Kain kapan yang membungkus tubuhnya terlihat kotor dan basah seperti barut keluar dari liang kubur. Aku membeku. Mesin motor masih menyala, namun tubuhku tidak mampu bergerak. Lalu benda itu melompat semakin dekat, dan dari balik kain yang menutup wajahnya terdengar suara serak. "Antar aku pulang." Saat itulah aku sadar, aku tidak sedang sendirian di jalan itu. Dan malam itu menjadi awal dari teror paling mengerikan yang pernah ku alami selama bekerja di Semarang. Namaku Ardi. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun lalu saat aku baru lulus kuliah. Setelah wisuda, aku diterima bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi di Semarang. Karena masih karyawan baru, aku sering mendapat jadwal lembur hingga larut malam. Kosku berada cukup jauh dari tempat kerja. Aku harus melewati beberapa ruas jalan yang malam hari sangat sepi. Di sisi kiri terdapat lahan kosong dan kebun bambu, sedangkan sisi kanan berupa sawah yang membentang luas. Awalnya aku tidak pernah mempermasalahkan jalur itu. Bagiku, itu hanyalah jalan pulang biasa. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Malam itu aku selesai bekerja sekitar pukul 12:30. Perutku lapar, karena sejak sore belum sempat makan. Aku lalu berhenti di warung nasi goreng yang masih buka dekat kawasan industri. Warung itu sederhana, hanya tenda biru dengan beberapa meja plastik. Saat aku duduk, kulihat hanya ada satu pelanggan lain, seorang bapak tua berpakaian lusuh. Ia duduk sendirian di pojok sambil menatap ke arah jalan. Anehnya, sejak aku datang, bapak itu tidak pernah mengalihkan pandangannya. Tatapannya membuatku tidak nyaman. Setelah makan selesai, aku membayar dan bersiap pulang. Saat hendak naik motor, bapak tua itu tiba-tiba memanggilku. "Nak," aku menoleh. "Kalau lewat jangan bambu nanti jangan berhenti." Aku bingung. "Maksudnya, Pak?" Bapak itu hanya tersenyum tipis. "Lanjut saja, apapun yang kamu lihat." Aku menganggapnya hanya orang aneh. Aku mengangguk sopan lalu pergi. Saat itu, aku tidak tahu kalau ucapan bapak tersebut akan terus terngiang dalam kepalaku. Sekitar 15 menit kemudian, aku memasuki jalan bambu. Suasana sangat sepi. Hanya suara mesin motor dan desir angin malam. Lampu jalan banyak yang mati, menyisakan beberapa titik cahaya redup. Aku mulai merasa tidak nyaman. Entah kenapa, bulu kuduku berdiri. Saat itulah aku melihat sesuatu di depan. Sekitar 50 meter dari tempatku berada, ada sosok putih berdiri di tengah jalan. Awalnya aku pikir orang, namun bentuknya aneh. Tubuhnya tegap, kedua tangannya terikat, dan seluruh badannya dibungkus kain putih. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku memperlambat motor. Sosok itu diam, tidak bergerak. Ketika jarak tinggal sekitar 20 meter, ia melompat. Sekali, dua kali, tiga kali. Menuju ke arahku. Aku langsung memutar gas. Motor melesat secepat mungkin. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Selama beberapa menit aku terus melaju sampai akhirnya tiba di kos. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan pocong tersebut terus muncul di pikiranku. Namun, aku berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Aku salah, karena itu baru permulaan. 2 malam kemudian aku kembali lembur. Dan lagi pulang sekitar jam 1 dini hari. Kali ini aku sengaja memilih jalur yang berbeda. Aku tidak ingin melewati jalan bambu. Setelah membeli kopi di minimarket, aku melanjutkan perjalanan. Awalnya semua baik-baik saja, sampai aku melihat sosok putih berdiri di halte kosong. Aku langsung mengenalinya. Pocong. Kali ini lebih jelas, dan tampaknya tampak kusam. Ada noda tanah di bagian dada, dan wajahnya tidak seperti mayat yang sudah lama terkubur. Kulitnya hitam kebiruan. Matanya cekung, mulutnya sedikit terbuka. Aku menanjak gas. Namun, saat melewati halte itu, aku sempat melirik kaca spion. Yang kulihat membuat darahku terasa membeku. Pocong itu tidak lagi berada di halte. Ia berdiri tepat di belakang motorku, seolah sedang membonceng. Aku berteriak panik. Motor oleng, hampir menabrak pembatas jalan. Ketika aku memberanikan diri menoleh,
Tidak ada apa-apa. Jalan kembali kosong. Namun, aroma tanah basah memenuhi udara di sekelilingku. Sejak malam itu, gangguan semakin terjadi. Aku mulai melihat pocong di berbagai tempat, di ujung gang, di pinggir sawah, di bawah pohon. Bahkan kadang berdiri tepat di depan kos. Teman-teman kantor mulai menyadari perubahan sikapku. Aku sering mengantuk, wajahku pucat, dan mudah terkejut. Suatu siang, aku menceritakan semuanya kepada rekan kerja bernama Dimas. Mukanya tertawa, Dimas justru terlihat serius. Kamu lihatnya di daerah Jalan Bambu? Iya, Dimas mengangguk pelan. 5 tahun lalu ada kecelakaan di sana. Aku langsung memperhatikannya. Katanya ada mobil yang menabrak iring-iringan pemakaman. Beberapa jenazah sampai jatuh ke jalan. Sejak itu, sering ada yang melihat penampakan. Aku menelan ludah. Mendengar cerita itu membuatku semakin tidak tenang. Malam berikutnya adalah puncak awal teror. Aku paling lebih cepat sekitar pukul 11. Aku pikir tidak terlalu larutnya semuanya akan aman. Ternyata tidak. Saat memasuki area kos, listrik mendadak padam. Seluruh lingkungan menjadi gelap. Aku menyalakan senter ponsel, perlahan berjalan menuju kamar. Ketika melewati lorong belakang, aku mendengar suara loncatan. Suara itu berasal dari ujung lorong. Aku menyorotkan senter ke sana dan langsung membeku. Ada pocong berdiri di sana, diam, tidak bergerak. Jaraknya hanya sekitar 10 meter. Aku ingin berlari, tapi kakiku seperti terkunci. Lalu pocong itu mulai melompat, mendekat. Semakin dekat, 5 meter, 4 meter, 3 meter. Aku bisa mencium bau busuk menyengat dari tubuhnya. Saat jaraknya tinggal 1 meter, listrik tiba-tiba menyala dan sosok itu menghilang. Seolah tidak pernah ada. Aku mulai mengalami mimpi buruk. Hampir setiap malam aku bermimpi berada di pemakaman. Di tengah kuburan tua. Lalu muncul puluhan pocong keluar dari tanah. Mereka melompat mengelilingiku sambil berbisik, "Antar kami pulang, antar kami pulang, antar kami pulang." Aku selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun, suatu malam aku terbangun karena alasan lain. Aku mendengar suara dari dalam kamar. Seperti sesuatu sedang melompat, padahal aku tinggal sendiri. Perlahan aku membuka mata. Suara itu berasal dari sudut ruangan, dan di sana ada sosok putih berdiri menghadap tembok. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku lumpuh. Pocong itu perlahan memutar kepalanya sampai wajahnya menghadap ke arahku. Aku langsung pingsan. Keesokan harinya, aku memutuskan pulang ke rumah orang tua selama akhir pekan. Kupikir gangguan akan berhenti jika aku meninggalkan Semarang sementara waktu. Namun, ternyata aku salah. Saat malam tiba, dan aku sedang tidur di rumah, aku mendengar suara loncatan di halaman. Aku mengintip dari jendela, dan melihat sosok putih berdiri di bawah pohon mangga. Pocong itu mengikutiku. Aku mulai benar-benar ketakutan. Orang tuaku akhirnya mengajakku menemui seorang ustadz. Setelah mendengar ceritaku, beliau terdiam cukup lama, lalu berkata, "Ada sesuatu yang menempel padamu." Aku langsung merinding. Beliau lalu membacakan doa dan memberikan air ruqyah. Malam itu untuk pertama kalinya aku bisa tidur nyenyak. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa hari, karena saat kembali ke Semarang, teror tersebut kembali dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Suatu malam, sekitar jam 1, aku kembali membeli makanan sepulang kerja. Warung yang aku datangi ternyata warung yang sama seperti malam pertama. Namun, kali ini suasana berbeda. Tidak ada pelanggan, hanya aku dan penjual. Saat menunggu pesanan, aku bertanya tentang bapak tua yang pernah kutemui. Penjual itu terlihat bingung. "Bapak tua yang mana?" "Yang duduk di pojok waktu itu." Penjual tersebut langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. "Loh, Mas, sudah 2 tahun tidak ada bapak tua yang jualan atau nongkrong di sini." Aku merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh. "Lalu orang yang waktu itu?" Penjual menggeleng. "Aku selalu sendirian kalau malam." Saat itulah aku sadar, mungkin orang yang memberiku peringatan malam itu bukan manusia. Aku pulang dengan perasaan tidak karuan, dan tepat di Jalan Bambu, aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku lupakan. Bukan satu pocong, bukan 2, tapi puluhan. Mereka berdiri berjajar di pinggir jalan.
diam, menatap ke arahku, seolah sedang menunggu. Jalan sepanjang ratusan meter dipenuhi sosok putih. Aku hampir kehilangan kendali motor. Dengan tubuh gemetar, aku terus melaju. Dan saat berada di tengah-tengah barisan mereka, seluruh pocong itu serentak melompat. Suara benturan kain dan tanah terdengar bersamaan. Aku menjerit sambil memacu motor sekuat tenaga. Ketika akhirnya berhasil keluar dari area itu, aku tidak berhenti sampai tiba di kos. Malam itu aku memutuskan keluar dari kamar dan tidur di musola dekat kompleks. Aku tidak sanggup sendirian lagi. Beberapa minggu kemudian aku mendapat kabar bahwa perusahaan memindahkanku ke cabang lain lokasi berada di luar kota. Aku menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Hari terakhir di Semarang tiba. Aku mengemasi barang-barang. Menjelang sore, aku meninggalkan kos untuk terakhir kalinya. Saat melewati jalan bambu, aku sengaja berhenti. Aku ingin memastikan semuanya berakhir. Jalan itu terlihat normal, tidak ada apa-apa. Aku menarik napas lega. Namun, ketika hendak pergi, aku melihat sesuatu melalui kaca spion. Seorang bapak tua berdiri di belakangku. Orang yang sama seperti di warung malam itu. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Kamu akhirnya pulang." Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya jalan kosong. Namun untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidak merasa takut. Entah kenapa aku merasa sosok itu berusaha menolongku sejak awal. Aku kemudian meninggalkan Semarang, dan sejak hari itu tidak pernah lagi melihat pocong, setidaknya sampai sekarang. Karena beberapa minggu lalu saat perjalanan malam menuju rumah, setelah membeli makanan sekitar pukul 1 dini hari, aku melihat sosok putih berdiri di pinggir jalan, diam, menatap ke arahku, persis seperti malam pertama. Dan ketika lampu motor menyorot wajahnya, aku mengenali senyum mayat itu. Senyum yang sama, yang pernah menghantuiku bertahun-tahun lalu. Aku langsung memutar gas dan pergi tanpa menoleh lagi. Tapi, sampai hari ini, aku masih sering bertanya-tanya, apakah teror itu benar-benar sudah berakhir? Atau mereka hanya sedang menungguku pulang lagi? Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian pernah mengalami kejadian mistis yang lebih menyeramkan dari cerita malam ini, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman kalian akan menjadi cerita horor berikutnya di channel ini. Ingat, tidak semua yang terlihat di jalan malam adalah manusia. Kadang, ada sesuatu yang berdiri diam dalam kegelap, memperhatikan, dan menunggu kita lewat. Saya pamit undur diri, selamat beristirahat dan selamat tidur. Karena setelah jam 1 malam, tak semua yang berkeliaran di luar sana berasal dari dunia yang sama dengan kita. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.